Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambil nunggu Bagus sama nunggu Bagus. Bagus sudah ada. Tapi Bagus ini sehat, Bagus. Kelihatannya Bagus mungkin masih di kamar mandi. Sabar. Oke, langsung saja. Ini untuk presentasi hari ini adalah presentasi pertemuan ke-15. Nanti pertemuan ke-16-nya adalah kita UAS. Yaitu untuk berpikir matematis adalah yang kita bicarakan kali ini adalah berpikir komputasional. Kalau kita ngomong berpikir komputasional itu pada umumnya berkaitan dengan angka numerik kayak seperti itu. Apakah demikian? Apa bedanya dengan berpikir aljabar? Terutama untuk yang berpikir komputasional ini adalah topik yang sedang hangat dibicarakan karena berkaitan dengan ilmu komputer dan itu kalau kita lihat di jurnal-jurnal baik nasional maupun internasional sedang hangat-hangat untuk dilakukan penelitian. Maka dari itu ini saya tambahkan di mata kuliah berpikir matematis sehingga bisa memberikan gambaran kepada adik semua terkait tentang apa itu berpikir komputasional. Oke, untuk yang pertama ini sambil nunggu siapa namanya Fitri sama Ama, kita mulai saja. Monggo bisa dijelaskan, Nova, silakan. Baik, Bapak izin memulai. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Waalaikumsalam saya warahmatullahi wabarakatuh. mempresentasikan terkait berpikir komputasional. Di sini ada konsep dan definisi berpikir komputasional, di mana definisi berpikir komputasional atau computational thinking ini merupakan suatu cara berpikir yang digunakan untuk merumuskan permasalahan serta mengembangkan solusi yang dapat diselesaikan secara sistematis, logis, dan terstruktur. Konsep ini menekankan pada proses berpikir yang memungkinkan seseorang untuk menguraikan masalah, menyusun langkah penyelesaian, serta menghasilkan solusi yang efektif dan efisien. Menurut Wing pada tahun 2006 mendefinisikan bahwa berpikir komputasional itu sebagai proses berpikir yang melibatkan perumusan masalah dan penyusunan solusi dengan memanfaatkan konsep-konsep dasar ilmu komputer, sehingga solusi tersebut dapat dijalankan baik oleh manusia maupun oleh mesin. Di definisi ini menegaskan bahwa berpikir komputasional bukan semata-mata berkaitan dengan aktivitas pemrograman, melainkan lebih pada cara berpikir dalam menyelesaikan masalah secara sistematis. Selanjutnya, menurut Harnini et al. Pada tahun 2020 serta Zakaria dan Iksan tahun 2020 juga menjelaskan bahwa berpikir komputasional merupakan proses berpikir yang mendorong berkembangnya kemampuan berpikir kritis dan kreatif dalam merancang solusi permasalahan serta secara terstruktur, khususnya dalam konteks pembelajaran. Nah, dalam pembelajaran matematika, berpikir komputasional ini tidak hanya berfokus pada penggunaan teknologi atau komputer, tetapi lebih menekankan pada kemampuan siswa dalam berpikir logis, runtut, dan sistematis untuk menyelesaikan permasalahan matematis secara bermakna. Nah, sejalan dengan pendapat tersebut, Wardani et al. Pada tahun 2002 menyatakan bahwa berpikir komputasional merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang menuntut siswa untuk menyederhanakan permasalahan yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, menyusun
langkah-langkah penyelesaian secara terstruktur, serta mengembangkan solusi logis yang dapat diterapkan kembali pada permasalahan lain yang sejenis. Nah, di sini juga saya sediakan atau saya paparkan terkait perbedaan keterampilan dan kemampuan berpikir komputasional. Istilah kemampuan dalam kajian akademik merupakan ability dan keterampilan merupakan skill. Dalam berpikir komputasional sering digunakan secara bergantian. Namun secara konseptual, kedua istilah tersebut memiliki perbedaan yang mendasar dan penting untuk dipahami, terutama dalam konteks penelitian pendidikan matematika. Nah, menurut KBBI, kemampuan kemampuan itu diartikan sebagai kapasitas, kecakapan, atau potensi yang dimiliki individu untuk melakukan suatu tindakan atau mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks berpikir komputasional, kemampuan berpikir komputasional dipahami sebagai kapasitas kognitif yang dimiliki siswa dalam merumuskan masalah, menyusun strategi pemecahan masalah, serta mengoptimalkan proses berpikir logis dan sistematis. Sahlan et al. Pada tahun 2023 menegaskan bahwa kemampuan berpikir komputasional berkaitan dengan potensi berpikir siswa dalam mengembangkan strategi penyelesaian masalah secara efektif. Sementara itu, keterampilan berpikir komputasional lebih menekankan pada aspek praktik atau performa nyata dari kemampuan tersebut. Keterampilan ini tercermin dari sejauh mana siswa mampu menerapkan komponen-komponen berpikir komputasional, seperti dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan perancangan algoritma dalam menyelesaikan permasalahan matematika yang dihadapi. Mas Pingantin dan Maharani 2019 menjelaskan bahwa keterampilan berpikir komputasional terlihat dari tindakan nyata siswa dalam memecahkan masalah, bukan hanya dari pemahaman konseptual yang dimiliki. Nah, berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kemampuan berpikir komputasional bersifat sebagai potensi atau kapasitas internal yang dimiliki oleh siswa, sedangkan keterampilan berpikir komputasional merupakan perwujudan dari kemampuan tersebut dalam bentuk tindakan atau kinerja nyata dalam proses pemecahan masalah. Perbedaan ini menjadi penting dalam penelitian pendidikan matematika karena kemampuan berpikir komputasional umumnya diukur melalui tes kognitif, sedangkan keterampilan berpikir komputasional lebih tepat diukur melalui tugas pemecahan masalah, proyek, atau aktivitas pembelajaran berbasis proses. Nah, di sini juga dipaparkan terkait pentingnya berpikir komputasional dalam pembelajaran matematika. Perkembangan teknologi digital dan tuntutan keterampilan abad ke-21 ini menjadikan berpikir komputasional sebagai salah satu kompetensi esensial yang perlu dikembangkan melalui pendidikan, termasuk dalam pembelajaran matematika. Berpikir komputasional tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menggunakan komputer, tetapi lebih menekankan pada cara berpikir sistematis, logis, dan struktur dalam memecahkan permasalahan kompleks. Christie dan Rajiman pada tahun 2023 menjelaskan bahwa berpikir komputasional merupakan kemampuan untuk menyelesaikan masalah dengan memanfaatkan konsep-konsep dasar komputasi, seperti dekomposisi masalah, pengenalan pola, abstraksi, perancangan algoritma, serta representasi informasi. Dalam konteks pembelajaran matematika, kemampuan ini sangat relevan karena matematika menuntut siswa untuk berpikir logis, analitis, dan sistematis dalam memahami serta menyelesaikan berbagai permasalahan. Secara historis, keterkaitan antara berpikir komputasional dan matematika telah dikemukakan sejak Papert pada tahun 1980 melalui kerangka teori konstruksionisme yang menyatakan bahwa komputer dapat membantu siswa membangun pemahaman matematika melalui aktivitas bermakna. Papert menekankan bahwa pembelajaran yang melibatkan pemrograman dan aktivitas komputasional dapat membantu siswa memvisualisasikan konsep-konsep matematika yang bersifat abstrak.
Nah, gagasan ini kemudian dipopulerkan lebih luas oleh Wing pada tahun 2006 yang menegaskan bahwa berpikir komputasional merupakan keterampilan fundamental yang harus dimiliki oleh setiap individu, bukan hanya ilmuwan komputer. Dalam pembelajaran matematika, berpikir komputasional berperan penting dalam membantu siswa memecahkan masalah matematis yang kompleks menjadi bagian-bagian lebih sederhana, atau yang disebut dengan dekomposisi. Nah, pengenalan pola dan keteraturan, melakukan abstraksi terhadap informasi yang relevan, serta menyusun langkah-langkah penyelesaian serta sistematis secara sistematis melalui algoritma. Christie dan Rajiman menyatakan bahwa integrasi berpikir komputasional dalam pembelajaran matematika dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, penalaran matematis, dan berpikir kreatif siswa. Berbagai penelitian lainnya juga menunjukkan bahwa berpikir komputasional memiliki hubungan positif dengan kemampuan matematika siswa. Menurut Kazakov et al. Pada tahun 2013 mengemukakan bahwa aktivitas berbasis pemrograman mampu meningkatkan kemampuan pengurutan dan pemahaman konsep matematis siswa sekolah dasar. Selain itu, Boom et al. Dan Marinus et al. Pada tahun 2018 menjelaskan adanya hubungan signifikan antara berpikir komputasional dan kemampuan penalaran, yang merupakan inti dari pembelajaran matematika. Selain meningkatkan kemampuan kognitif, berpikir komputasional juga berkontribusi dalam meningkatkan keterlibatan belajar atau learning engagement siswa. Liu et al. Pada tahun 2003 juga menunjukkan bahwa keterlibatan kognitif dan emosional siswa memiliki pengaruh yang kuat terhadap perkembangan kemampuan komputasional. Lingkungan belajar yang dirancang secara interaktif dan berbasis masalah, seperti pembelajaran matematika, terintegrasi berpikir komputasional. Terbukti mampu meningkatkan kualitas keterlibatan dalam dan hasil belajar siswa. Nah, lebih lanjut, integrasi berpikir komputasional dalam pembelajaran matematika juga berkontribusi pada pengembangan keterampilan berpikir tika-tiki atau HOTS atau Higher Order Thinking Skill. Nah, berpikir komputasional mendorong siswa untuk tidak hanya mencari jawaban akhir, tetapi juga memahami proses, mengevaluasi strategi penyelesaian, serta memperbaiki kesalahan melalui aktivitas debugging. Nah, hal ini sejalan dengan tujuan pembelajaran matematika modern yang menekankan proses berpikir, penalaran, dan refleksi. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa berpikir komputasional memiliki peran yang sangat penting dalam pembelajaran matematika. Integrasi berpikir komputasional tidak hanya membantu siswa memahami konsep matematika secara mendalam, tetapi juga membekali mereka dengan keterampilan pemecahan masalah, penalaran kreativitas, serta kesiapan menghadapi tantangan abad ke-21. Oleh karena itu, berpikir komputasional perlu dipandang sebagai bagian internal dari pembelajaran matematika, bukan sekedar pelengkap atau keterampilan tambahan. Nah, di sini juga dipaparkan terkait indikator berpikir komputasional. Indikator berpikir komputasional ini merupakan tanda atau petunjuk untuk menunjukkan kemampuan seseorang dalam menggunakan prinsip-prinsip dasar pemahaman masalah yang berkaitan dengan komputasi. Di sini ada indikatornya, ada dekomposisi masalah dengan deskripsi bahwa kemampuan untuk memecahkan masalah besar menjadi bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dipecahkan. Kemudian ada pengenalan pola, kemampuan untuk mengidentifikasi pola dalam data atau masalah dan kemudian menerapkan pola tersebut pada situasi serupa. Kemudian ada indikator abstraksi, di mana indikator tersebut untuk mendeskripsikan terkait kemampuan mengidentifikasi informasi penting dalam masalah dan mengabaikan informasi yang tidak relevan. Kemudian ada desain algoritma. Di sini merupakan kemampuan untuk membuat runtutan instruksi yang sistematis untuk menyelesaikan masalah tertentu. Kemudian ada pengujian dan evaluasi. Ini juga merupakan kemampuan untuk menguji dan mengevaluasi solusi yang dihasilkan untuk memastikan kebenaran dan keefektifannya. Kemudian ada yang terakhir, ada debugging, merupakan kemampuan untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan atau bug dalam program.
Nah, indikator-indikator tersebut merupakan hasil pengembangan konseptual dari beberapa tokoh utama, khususnya Janet Ewing pada tahun 2006 dan 2008, dan Seymour Papert pada tahun 1980 dan 1996. Nah, di sini Wing itu berperan dalam merumuskan kerangka berpikir komputasional secara sistematis dan populer dalam konteks pendidikan modern. Sedangkan Pepper memberikan landasan filosofis melalui teori konstruksionisme yang menekankan proses eksplorasi, refleksi, dan debugging sebagai bagian dari cara berpikir. Oleh karena itu, indikator berpikir komputasional yang digunakan dalam penelitian pendidikan saat ini merupakan hasil sintesis pemikiran para ahli, bukan dari gagasan satu tokoh saja. Jadi, merangkum dari beberapa ahli untuk indikator terkait berpikir komputasional ini. Kemudian ada hasil temuan terkini, di mana kemampuan berpikir komputasional menjadi perhatian utama dalam pendidikan matematika di Indonesia, seiring dengan tuntutan kurikulum merdeka dan kebutuhan keterampilan abad 21. Nah, berbagai penelitian terkini menunjukkan bahwa berpikir komputasional abad ke-21 menunjukkan bahwa tidak hanya relevan dalam bidang informatika, tetapi juga memiliki keterkaitan erat dengan kemampuan pemecahan masalah matematis, penalaran logis, dan berpikir tingkat tinggi siswa. Nah, tingkat kemampuan berpikir komputasional siswa di Indonesia. Nah, di sini ada hasil kajian kepustakaan yang dilakukan oleh Savitri et al. Pada tahun 2024 menunjukkan bahwa kemampuan berpikir komputasional matematis siswa di Indonesia secara umum masih berada pada kategori rendah hingga sedang, terutama pada indikator abstraksi dan perancangan algoritma. Siswa relatif mampu mengidentifikasi informasi awal dan memahami permasalahan dekomposisi, namun mengalami kesulitan dalam menyederhanakan permasalahan serta menyusun langkah penyelesaian yang efisien dan logis. Temuan ini mencerminkan bahwa proses berpikir siswa masih didominasi oleh pendekatan prosedural, di mana siswa cenderung mengikuti contoh atau rumus yang diberikan tanpa memahami struktur permasalahan secara menyeluruh. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pembelajaran matematika belum sepenuhnya mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi yang menjadi inti dari berpikir komputasional. Lebih lanjut, Savitri juga mengaitkan rendahnya kemampuan berpikir komputasional matematis siswa dengan capaian literasi matematika Indonesia pada studi internasional PISA pada tahun 2018. Indonesia menempati peringkat rendah, terutama pada soal-soal yang menuntut kemampuan formulasi masalah, interpretasi solusi, dan evaluasi hasil, yang sejatinya merupakan aspek utama dalam berpikir komputasional matematis. Hal ini mengindikasikan adanya masalah sistematik dalam pembelajaran matematika yang belum sepenuhnya berorientasi pada pengembangan proses berpikir. Kemudian penelitian empiris yang juga dilakukan oleh Kamil pada tahun 2021 pada siswa SMP juga menunjukkan bahwa kemampuan berpikir komputasional matematis siswa pada materi pola bilangan masih sangat rendah. Nah, nilai rata-rata siswa hanya mencapai 33,25 dari skala 100. Dengan sebagian besar siswa berada pada kategori rendah yang sangat rendah. Kategori rendah dan sangat rendah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa siswa mengalami kesulitan dalam melakukan generalisasi dan menyusun algoritma penyelesaian masalah. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa siswa belum terbiasa mengenali pola secara mendalam dan mengembangkan langkah penyelesaian sistematis. Hasil yang relatif lebih baik ditemukan dalam penelitian Lestari dan Rusdiana pada tahun 2023 pada materi program linier. Nah, penelitian ini juga menunjukkan bahwa kemampuan berpikir komputasional siswa berada pada kategori cukup dengan nilai rata-rata 67,39. Meskipun demikian, kelemahan masih tampak pada indikator abstraksi, khususnya dalam menyederhanakan permasalahan kontekstual ke dalam model matematika. Hal ini juga menunjukkan bahwa meskipun siswa mulai mampu mengenali struktur masalah, mereka masih mengalami kesulitan dalam memformalkan permasalahan ke dalam representasi matematis yang tepat. Kemudian ada penelitian oleh Sulistia pada tahun
2021 yang menggunakan Bebras Tax memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai capaian setiap indikator berpikir komputasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan berpikir algoritmik merupakan indikator dengan capaian terendah, yakni 30,26%. Kemudian diikuti oleh indikator dekomposisi yang mengalami capaian terendah sebesar 33,33% dan pengolahan pola sebesar 39,47%. Sementara itu, indikator generalisasi ini memiliki capaian relatif lebih tinggi, yakni sebesar 49,12%, meskipun masih berada pada kategori sedang. Nah, temuan ini menegaskan bahwa siswa itu mengalami kesulitan terbesar pada tahap penyusunan langkah penyelesaian yang runtut dan logis. Tidak hanya pada siswa sekolah, penelitian oleh Shahlan et al. Pada 2023 juga menunjukkan bahwa mahasiswa pendidikan matematika pun masih menghadapi tantangan dalam berpikir komputasional. Nah, dalam konteks pembuktian induksi matematika, kemampuan berpikir komputasional mahasiswa berada pada kategori cukup dengan kelemahan utama pada indikator dekomposisi dan abstraksi. Nah, temuan ini juga menunjukkan bahwa permasalahan berpikir komputasional tidak hanya terjadi pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, tetapi juga berlanjut hingga pendidikan tinggi. Langsung saja ke faktor penyebab rendahnya kemampuan berpikir komputasional siswa. Jadi, faktor yang menyebabkan rendahnya kemampuan berpikir komputasional siswa yang pertama ini terjadi akibat pembelajaran di kelas. Nah, salah satu faktor utama yang mempengaruhi rendahnya kemampuan berpikir komputasional siswa adalah pendekatan pembelajaran matematika yang masih berorientasi pada prosedural. Dalam praktiknya, pembelajaran lebih menekankan pada penguasaan langkah-langkah penyelesaian yang bersifat mekanistik dan berpusat pada guru dibandingkan dengan pengembangan kemampuan pemecahan masalah yang mendalam. Akibatnya, siswa terbiasa mengikuti prosedur yang telah ditentukan tanpa memahami alasan di balik setiap langkah yang dilakukan. Kondisi tersebut menyebabkan siswa kurang terlatih dalam merancang algoritma penyelesaian masalah secara mandiri, serta mengalami kesulitan dalam melakukan abstraksi terhadap permasalahan matematika yang dihadapi. Nah, pembelajaran yang minim eksplorasi dan refleksi juga membatasi kesempatan siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi yang menjadi inti dari berpikir komputasional. Nah, kemudian faktor yang kedua, akibat kurangnya latihan berbasis proyek atau kontekstual. Nah, akibat terbatasnya pemberian tugas berbasis proyek atau permasalahan kontekstual, ini berdasarkan temuan peneliti, siswa relatif jarang dihadapkan pada masalah nyata yang menuntut penerapan konsep matematika secara terintegrasi dengan berpikir komputasional. Padahal, pembelajaran berbasis proyek dan konteks nyata memberikan ruang bagi siswa untuk memecahkan masalah, menyusun strategi penyelesaian, serta mengevaluasi solusi yang dihasilkan. Nah, ketiadaan latihan semacam ini menyebabkan siswa kurang memiliki pengalaman dalam mengaplikasikan berpikir komputasional secara utuh, khususnya pada indikator perancangan algoritma, generalisasi, dan debugging. Nah, ke faktor yang ketiga, yakni karena minimnya eksplorasi terhadap alat dan sumber belajar digital. Nah, faktor selanjutnya itu tersebut, yakni minimnya eksplorasi terhadap alat dan sumber belajar digital, juga menjadi faktor rendahnya berpikir komputasional pada siswa. Berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa penggunaan media pembelajaran berbasis komputasi seperti pemrograman sederhana, permainan edukatif berbasis logika, serta visualisasi matematika interaktif masih terbatas dalam pembelajaran matematika di sekolah. Nah, kurangnya eksplorasi terhadap alat-alat tersebut menyebabkan siswa tidak terbiasa berpikir secara algoritmik dan reflektif. Selain itu, siswa juga kehilangan kesempatan untuk belajar melalui proses mencoba, melakukan kesalahan, dan memperbaiki solusi atau debugging yang merupakan bagian penting dari berpikir komputasional.
Di sini juga ada implikasi terhadap pembelajaran matematika. Nah, berdasarkan temuan penelitian terkini, memberikan implikasi penting bagi pembelajaran matematika di Indonesia untuk meningkatkan kemampuan berpikir komputasional siswa. Maka diperlukan inovasi pembelajaran secara eksplisit mengintegrasikan indikator berpikir komputasional ke dalam aktivitas belajar. Nah, pendekatan seperti problem-based learning, project-based learning, serta penggunaan soal kontekstual dan terbuka atau open-ended problems dapat menjadi alternatif yang efektif untuk melatih siswa berpikir secara sistematis, logis, dan reflektif. Dengan demikian, pengembangan berpikir komputasional tidak hanya berfungsi sebagai tujuan tambahan dalam pembelajaran matematika, tetapi juga menjadi bagian integral dalam membentuk kemampuan berpikir matematis siswa secara menyeluruh. Nah, di sini juga dipaparkan terkait model pembelajaran yang mendukung pengembangan berpikir komputasional. Di sini ada problem-based learning, model problem-based learning, yang merupakan model pembelajaran yang merupakan masalah kontekstual sebagai titik awal pembelajaran. Nah, dalam model ini siswa dihadapkan pada masalah nyata yang menuntut mereka untuk melakukan penyelidikan, merancang strategi penyelesaian, serta merefleksi solusi yang diperoleh. Nah, karakteristik dari model pembelajaran PPL ini sejalan dengan prinsip-prinsip dasar berpikir komputasional. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Rintia, Sinangan, dan Mulyono pada tahun 2023, menunjukkan bahwa penerapan model PPL ini mampu memfasilitasi perkembangan indikator berpikir komputasional siswa, yaitu dekomposisi, pengenalan pola berpikir algoritmik, serta abstraksi dan generalisasi pola. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa kemampuan berpikir komputasional siswa setelah penerapan PPL berada dominan pada kategori sedang hingga tinggi, dengan capaian tertinggi pada indikator dekomposisi dan pengenalan pola. Di sini juga ada terkait contoh penerapan berpikir komputasional dalam pembelajaran matematika. Penerapan berpikir komputasional dalam pembelajaran matematika dapat diterapkan pada materi barisan dan deret. Nah, materi barisan dan deret merupakan salah satu topik matematika yang sangat relevan untuk melatih berpikir komputasional siswa karena menuntut siswa untuk mengenali keteraturan, menyusun generalisasi, dan merancang langkah penyelesaian secara sistematis. Penerapan berpikir komputasional pada materi ini dapat dilakukan melalui pengintegrasian keempat indikator utama, yaitu dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan berpikir algoritmik. Pada tahap dekomposisi, siswa diarahkan untuk mengidentifikasi informasi penting yang terdapat dalam soal, seperti suku pertama, beda, atau rasio, serta apa yang dinyatakan, misalnya suku ke N atau jumlah N suku. Nah, tahap ini melatih siswa untuk memecah permasalahan yang kompleks menjadi bagian-bagian lebih sederhana dan mudah dipahami. Selanjutnya pada indikator kedua atau tahap kedua, yakni pengenalan pola pada materi barisan dan deret. Nah, siswa diminta mengamati keteraturan antar suku dalam barisan untuk menentukan jenis barisan yang digunakan, apakah barisan aritmetika atau barisan geometri. Nah, melalui kegiatan ini, siswa belajar mengenali hubungan antar unsur matematika yang menjadi dasar dalam penyusunan solusi. Kemudian pada tahap abstraksi dilakukan dengan mengarahkan siswa untuk menyederhanakan permasalahan dengan memfokuskan pada pola umum barisan dan mengabaikan informasi yang tidak relevan. Pada tahap ini, siswa mulai membangun pemahaman konsep lebih mendalam dan merumuskan model matematika yang sesuai dengan permasalahan yang diberikan. Kemudian pada tahap akhir, yakni berpikir algoritmik, di mana siswa menyusun langkah-langkah penyelesaian secara runtut dan logis untuk menentukan rumus suku ke N atau jumlah N suku. Proses ini melatih siswa untuk berpikir dan efisien dalam permasalahan matematika. Permasalahan dan efisien dalam menyelesaikan permasalahan matematika.
Halo, Assalamualaikum. Lek lu ngebug, laptopnya lagi ngebug. Oh, ngebab tak pikir jaringanku jampot ya, benar. Gimana sudah selesai tah? Belum, Pak. Laptopnya Nova masih ngebug. Oh iya, kelihatannya ini tadi terlempar terus ini. Kemarin yang produk permainan matematika yang dibawa Nova dan kawan-kawan ini sudah dikembalikan kah? Atau ditaruh mana ya? Ada yang tahu? Terakhir itu, Pak. Terakhir ketika eh sedang ada acara basket di Kabupaten, apa ya, Kakak, di kantor Bupati. Itu Pak, diikutkan oleh bersama BBUK. Coba nanti Mungkin, diambil ya, Gus, bagus. Diambil lagi, oh, nggih, Pak. ditaruh taruh ke ini. Kita simpan aja ya, kita simpan. Kalau ditaruh di depan itu khawatir hilang. Kita simpan kembali di prodi Nggih, Pak. supaya nanti kalau dipakai lagi bisa. Gitu ya. Nggih, nggih, Pak.